Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kusuma Putra. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara membuat SLR atau studi literatur review. NIM saya 124090 31050 Saya dari kelas 1R. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya, apa itu studi literatur review? Studi literatur review itu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis penelitian atau literatur yang relevan dengan topik atau masalah tertentu. Nah, tujuan dari SLR itu untuk memahami tren, temuan utama, dan kesenjangan dalam suatu bidang penelitian, serta gambaran yang lebih komprehensif tentang topik yang sedang dibahas. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah membuat review jurnal. Yang pertama itu kita ada menentukan judul, membuat rangkuman penelitian, menyusun SLM, dan memanfaatkan AI. Yang pertama kita akan membahas tentang menentukan judul. Nah, di menentukan judul dan tujuan penelitian itu, yang pertama tuh kita harus menentukan judul atau tema yang ingin dibahas dalam jurnal. Tema yang saya ambil itu tentang transformasi era digital dan pembahasan seperti itu. Lalu transformasi tentang era digital. Nah, judul yang saya dapat itu tentang strategi adaptasi dan manajemen perubahan dalam bisnis era digital, optimasi teknologi, pemahaman konsumen, dan inovasi pemasaran. Jadi itu tadi temanya itu transformasi era digital dan manajemen perubahan. Nah, selanjutnya itu kita harus mencari rumusan masalahnya. Nah, jika rumusan masalah itu untuk penelitian yang akan kita lakukan. Nah, nih penelitian saya akan kasih contoh aja dah. Jika kan judulnya tadi itu tentang optimasi teknologi atau pemahaman konsumen. Nah, jadi kayak rumusan masalah contohnya itu kayak bagaimana cara pemahaman konsumen ini tentang bisnis di era digital ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu kita ada tujuan penelitian. Itu kayak menentukan tujuan dari penelitian yang ada dari rumusan masalah tadi. Contohnya kayak misalnya tadi itu, jadi kita tujuannya itu kayak pemahaman konsumen, itu untuk memahami pemahaman konsumen seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang membuat rangkuman jurnal dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang akan kita dapat. Di sini ada 3 contoh yang saya masukin. Nah, yang pertama tentang peran manajemen perubahan dalam menghadapi tantangan dan mengoptimalkan peluang di era digital. Yang kedua itu ada strategi manajemen perubahan perusahaan di era transformasi digital. Yang ketiga itu ada pemanfaatan teknologi informasi dan manajemen perubahan pada kegiatan bisnis di era globalisasi ini. Nah, yang pertama itu dalam membuat rangkuman itu isinya tuh ada judul, penulis, volume, nomor, tahun, nama penerbit, nama link jurnal terbitannya. Dan isi-isinya tuh biasanya tuh ada latar belakang, tujuan, metodologi, hasil, pembahasan, kesimpulan, sama tanggapan isi dari jurnal tersebut. Seperti itu. Nah, lalu jika sudah mendapat semua, ini minimal yang kita cari jurnal itu harusnya 5. Nah, ini karena saya hanya membuat langkah-langkahnya, jadi kita masukin 3 aja. Yang penting paham sama yang kita bahas. Pokoknya ada 5, terus isinya yang kayak tadi, seperti ini. Nah, jika udah dapat semuanya, apalagi kita udah mencari judul, tema, rumusan masalah, sama tujuan penelitiannya, kita bisa lanjut nih ke menyusun literatur reviewnya. Nah, di menyusun literatur reviewnya itu di sini tuh
kita harus mencari template-nya dulu kalau misalnya mau enak langsung. Biasanya kalau misalnya nyari di Google atau apapun ada, tinggal nulis aja template studi literatur review jurnal. Nah, ini yang saya pakai tempatnya. Nah, ini judul saya strategi adaptasi dan manajemen perubahan bisnis era digital, optimasi teknologi, pengembangan konsumen dan nilai pemasaran. Nah, ini di sini ada nama kita, ada pembimbing matkul, ada jurusan kita, NIM, nama univ kita, email kita, dan email pembimbing matkul kita. Nah, di sini juga ada abstrak. Di dalam abstrak tuh biasanya di sini ada tujuan penelitian, metodologinya, terus juga ada kesimpulannya. Nah, jadi intinya kalau misalnya abstrak tuh harus ada 3 itu termasuk semua ya. Selanjutnya di sini ada pendahuluan dari pembahasan dari 5 jurnal yang kita cari tadi. Ini ada footnote, nanti kita akan jelaskan di akhir. Lalu ada metodenya. Metode yang kita gunakan tentang pendekatan studi literatur. Seperti itu. Lalu ada hasil dan pembahasannya. Hasil ini yang kita dapat tuh dari 5 jurnal yang kita cari dan bahas. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang masih ada lanjutannya, yaitu pembahasannya. Pembahasan itu juga dari 5 jurnal yang kita ambil. Lalu di sini tuh ada simpulannya. Nah, di sini ada simpulan. Di simpulan itu tuh kita ngambil dari 5 kesimpulan yang ada di dalam jurnal. Kayak misalnya paragraf 1 itu kita ambil dari jurnal pertama, kesimpulan jurnal pertama. Paragraf 2 itu kita ambil dari jurnal kedua. Paragraf 3 kita ambil dari jurnal ketiga. Paragraf keempat kita ambil dari jurnal ketiga. Paragraf 5 kita ambil dalam jurnal kelima. Nah, dalam daftar pustaka tuh, untuk ngambil daftar pustaka tuh kita bisa ambil dari Google Scholar. Google Scholar tuh yang kita cari untuk mencari 5 jurnal tersebut nih. Ada fotonya di sini nih. Nah, contohnya sini, ini dari Google Scholar. Kalau misalnya kita nyari, nah ini kayak transformasi era digital dan manajemen perubahan, ini tema kita. Lalu kita nyari yang sama nih, kayak misalnya strategi manajemen perubahan, peran manajemennya, terus tantangan nama peluangnya, ada manfaat juga, peran, apapun itu. Yang penting kita masih satu berhubungan dengan tema yang kita pilih. Di dalam untuk ngisi daftar pustaka itu kita bisa mencet yang bagian kutipan di sini nih. Nah, nanti bakal muncul yang kayak begini. Ada MLI, API, ISO. Nah, biasanya yang kita ambil untuk daftar pustaka tuh yang API-nya. Ramadhani ini nih yang tengah. Nah, kalau misalnya udah ada, kita tinggal masukin aja daftar pustaka, kita salin nih, salin ke daftar pustaka. Nah kan, nama dia nih masukin aja ke sini dari 5 jurnal itu. Cuman kalau misalnya ada referensi lain juga harus dimasukin nggak, apapun itu, bagi yang buat di footnote-nya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahaskan tentang memanfaatkan AI. Penggunaan AI itu kita dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam proses penulisan, memastikan tulisannya itu udah benar kata-katanya atau apapun yang kita tulis. Terus membantu kita membuat tugas, contohnya kayak tugas yang kita gunanya, kita meminta bantuan dengan AI. Biasanya yang saya sering gunakan itu ChatGPT. Nah, di sini nih kayak akan menjelaskan tentang footnote, cara membuat footnote-nya. Ya, dari yang kita bahas tadi kan kita udah mencari jurnal, API-nya. Nah, dari API ini kita salin aja, lalu kita ke ChatGPT. Nah, ini bantuan AI.
Di sini tinggal salin aja ke sini, lalu buatlah menjadi kata kuncinya buatlah menjadi footnote. Nah, jika udah kayak gini, tinggal ke bagian pendahuluan tadi. Nah, kalau misalnya udah jadi dari ininya, tinggal masukin disalin ke sini nih. Nah, gampang kan kalau misalnya bantu ya. Nah, seperti itu. Nah, kan sudah daftar pustaka seperti itu. Nah, mungkin segitu aja. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.